semester 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah pemahaman materi terkait reaksi gelap dan reaksi terang. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah biokimia tanaman Bapak Bagas Prakoso. Ya, saya berterima kasih karena berkat beliau ilmu yang saya dapatkan itu bisa lebih bermanfaat ketika saya membuat video dan kita sebarluaskan ilmu kita kepada yang lain. Selanjutnya langsung saja mungkin saya akan memaparkan materi mengenai reaksi gelap dan reaksi terang. Di sini saya akan membuat sebuah pemahaman di mana ketika kita berbicara mengenai reaksi gelap dan reaksi terang, itu kita tidak terlepas dari yang namanya fotosintesis. Kita tahu sendiri ya bahwasanya tanaman atau tumbuhan itu tidak berhenti-hentinya ketika untuk keberlangsungan hidupnya itu pasti melakukan fotosintesis agar memaksimalkan mungkin dalam proses tumbuh suburnya tanaman, atau ketika mungkin tanaman itu bisa maksimal dalam berbuah dan lain sebagainya. Langsung saja ya, bahwasanya kita ketahui bahwasanya fotosintesis itu dilakukan dalam dua reaksi. Nah, di sini kita akan membahas dua reaksi yang mana reaksi ini memang bersentuhan langsung dengan adanya fotosintesis yang berkesinambungan. Artinya dua reaksi ini, reaksi gelap dan reaksi terang ini saling berkesinambungan dalam hubungannya. Ya, reaksi terang langsung saja. Untuk reaksi terang kita ambil pengertiannya dulu. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran tilakoid kloroplas. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal ya, kita ketahui sendiri bahwasanya yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbohidrat dioksida dan tentunya cahaya matahari. Ya. Selanjutnya reaksi terang yang sangat bergantungan pada matahari dan reaksinya menghasilkan ATP, NADPH dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dulu dan hasilnya digunakan sebagai energi pada reaksi gelap, yaitu penjelasan mengenai reaksi terang yang mana di sini berpengaruh langsung terhadap adanya keberadaan matahari yang di situ menghasilkan ATP, NADPH dan oksigen yang di situ dilepaskan sehingga reaksi terang ini berlangsung dengan maksimal ketika diberikan ke udara. Oke, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke reaksi gelap. Nah, berbanding terbalik kepada dengan adanya reaksi terang tadi, yang mana reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stomata kloroplas. Yang reaksi gelap seperti namanya ya, gelap ya, tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya karena gelap artinya dia itu bisa terus berputar di dalam keadaan yang gelap tanpa adanya cahaya, dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga karena ini di reaksi gelap kita membutuhkan klorofil karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Artinya ketika kita bicara mengenai reaksi gelap itu tidak adanya cahaya sehingga ketika kita berbicara mengenai klorofil itu tidak terlalu dibutuhkan ketika menggunakan reaksi gelap. Reaksi gelap memiliki jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Calvin. Nah, kita ketahui ya sebagai siklus Calvin. Pada siklus Calvin, NADPH dan karbon dioksida bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula. Nah, gula ini
biasa kita sebut dengan glukosa. Nah, di sini keberadaan Calvin itu sangat, ya, ketika kita bicara mengenai reaksi gelap kita akan terjun pada itu, karena ketika kita berbicara mengenai reaksi gelap itu memang tidak membutuhkan cahaya dari awal. Bahwasanya ketika kita bicara gelap itu tidak membutuhkan cahaya, dan di situ tidak membutuhkan klorofil, yang mana klorofil itu bisa untuk berfungsi untuk menangkap adanya cahaya, karena dalam reaksi gelap tidak terpengaruh dengan adanya cahaya. Nah, di sini ketika kita sudah ketahui sendiri, ya, ketahui, dan maksudnya tadi itu terkait reaksi gelap dan reaksi terang itu bisa kita lihat perbedaannya antara keduanya, di mana gelap dan terang itu memang sudah jelas-jelas berbeda. Nah, perbedaan ini kita tidak terlepas dari adanya sinar matahari, karena ketika kita bicara tanaman, tumbuhan atau makhluk hidup, kita tidak terlepas dari adanya matahari. Dan di sini kita menggunakan atau mengaplikasikan secara langsung reaksi terang dan reaksi gelap sebagaimana yang sudah kami lakukan ketika praktikum, itu terdapat dua perbedaan di antara keduanya, reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, ketika reaksi gelap itu beberapa tanaman itu bisa bisa beradaptasi dengan baik dengan reaksi gelap. Namun tidak bisa dipungkiri ketika ada beberapa tanaman yang memang di situ ketika dihadapkan dengan reaksi gelap justru di situ tidak bisa berkembang dengan baik. Artinya ketika dia dihadapkan dengan reaksi gelap, itu tanaman cenderung akan susah untuk tumbuh atau sulit dalam berkembang, jadi kurang maksimal. Itu sebaliknya ketika kita berbicara mengenai reaksi terang itu pun begitu. Ketika ada beberapa tanaman yang memang di situ lebih cenderung lebih cepat tumbuh itu di reaksi gelap, karena beberapa faktor yang mungkin di situ mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, baiklah, mungkin bisa dipahami ketika kita berbicara mengenai itu, ya, karena di sini karena kita terjun pada fotosintesis. Nah, kita titik fokusnya adalah fotosintesis, di mana fotosintesis itu memiliki proses yang di situ di dalamnya ada reaksi gelap dan reaksi terang. Masing-masing tanaman itu punya pola pertumbuhan masing-masing, baik ketika dihadapkan di reaksi gelap maupun di reaksi terang. Mungkin seperti itu dari penjelasan saya atas nama pribadi. Ya, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, atau mungkin pemahaman yang saya dapatkan itu kurang atau mungkin salah, atau mungkin tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman semua yang menyaksikan. Terutama silakan bisa komentar dan subscribe, jangan lupa, ya, jadi channel saya Muhammad Rianto, silakan di subscribe. Terima kasih dari saya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda terus berkarya.